Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Asyifa Diniara dengan NIM 2000651 dari kelas 4A Pendidikan Bahasa Jepang Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra. Saya akan mempresentasikan mengenai hasil studi lapangan yang telah saya buat, yaitu tentang manajemen penyelenggaraan pendidikan pasca pandemi di SDN Lita Sembada. Adapun yang akan dibahas pada presentasi kali ini, diantaranya adalah latar belakang, tujuan, manajemen pembelajaran, gambaran umum sekolah, hasil penelitian, dan kesimpulan. Yang pertama, yaitu latar belakang. Awal tahun 2020, dunia digemparkan dengan adanya fenomena coronavirus disease 2019 atau COVID-19 yang pertama kali dilaporkan pada tanggal 31 Desember 2019. World Health Organization atau WHO mengumumkan status kedaruratan internasional tanggal 30 Januari 2020 dan pernyataan sebagai pandemi pada tanggal 11 Maret 2020. Di Indonesia, kasus positif COVID-19 pertama kali dikonfirmasi pada tanggal 2 Maret 2020 yang ditularkan melalui transmisi dari manusia ke manusia lain. Jumlah penderita COVID-19 terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data WHO, Mei 2021, kasus terkonfirmasi COVID-19 sebanyak 166 juta dengan kematian 3 juta kasus di dunia. Di Indonesia, kejadian COVID-19 pada bulan Mei 2021 terkonfirmasi positif sebanyak 1 juta jiwa dengan angka kematian 49.000. Salah satu kelompok yang berisiko terjangkit COVID-19 adalah anak usia sekolah dan remaja. Berdasarkan data dari masing-masing negara dan beberapa penelitian menunjukkan bahwa anak-anak di bawah 18 tahun mewakili sekitar 8,5% kasus terkonfirmasi positif dengan angka kematian yang lebih rendah jika dibandingkan dengan kelompok usia lain. Di Indonesia, berdasarkan data dari Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, jumlah kasus terkonfirmasi positif tertinggi berada pada rentang usia 31 sampai 45 tahun dengan persentase 29,9%. Sedangkan pada rentang usia 6 sampai 18 tahun, kasus terkonfirmasi positif sebanyak 9,1%. Hal ini menjadi salah satu pertimbangan pemerintah dalam upaya pencegahan penularan virus COVID-19. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 di ranah pendidikan yaitu dengan mengeluarkan kebijakan pembelajaran secara daring melalui surat edaran yang dikeluarkan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Kemendikbud. Sehingga dengan keluarnya kebijakan ini, maka diterapkan pembelajaran jarak jauh melalui pembelajaran daring atau dalam jaringan. Namun, berbagai macam kendala ditemukan saat penerapan pembelajaran jarak jauh dan ketidakefektifan penerapan protokol kesehatan menjadi pertimbangan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri untuk mengeluarkan surat edaran. Dengan diberlakukannya surat edaran ini, maka pembelajaran tatap muka dapat terlaksana kembali pada tahun ajaran 2020-2021 semester genap. Pemberlakuan pembelajaran tatap muka di masa pandemi COVID-19 ini tentu diiringi dengan kebijakan protokol kesehatan. Di Indonesia, protokol kesehatan yang wajib dipatuhi selama pembelajaran tatap muka yaitu memakai masker, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, jaga jarak minimal 1,5 meter, melakukan pemeriksaan kesehatan harian, serta penerapan etika batuk dan bersin. Selain itu, sekolah juga harus memastikan ketersediaan sarana protokol kesehatan berada pada kondisi baik dan lengkap untuk mendukung penerapan protokol kesehatan. Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat merupakan salah satu kabupaten atau kota yang ikut memberlakukan pembelajaran tatap muka terhitung sejak awal semester genap tahun ajaran 2020-2021. Salah satunya adalah SDN Negeri Lita Sembada. Selanjutnya, tujuan
Yang pertama, untuk mengetahui pengaturan PTM di SDN Lita Sempada. Yang kedua, untuk mengetahui penjadwalan belajar siswa SDN Lita Sempada. Yang ketiga, untuk mengetahui penjadwalan mengajar guru SDN Lita Sempada. Yang keempat, untuk mengetahui pengaturan pembelajaran daring dan luring di SDN Lita Sempada. Yang kelima, untuk mengetahui evaluasi yang dilakukan SDN Lita Sempada. Dan yang keenam, untuk mengetahui permasalahan dan upaya mengatasinya. Selanjutnya, akan dibahas tentang manajemen pembelajaran. Pengertian manajemen pembelajaran berasal dari dua kata, yaitu manajemen dan pembelajaran. Kata manajemen berasal dari bahasa Latin, yaitu dari asal manus yang berarti tangan dan agere yang berarti melakukan. Managere diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dalam bentuk kata kerja to manage, dengan kata benda management diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi manajemen atau pengelolaan. Sementara itu, pembelajaran berasal dari kata instruction yang berarti pengajaran. Pembelajaran adalah kegiatan yang di dalam pelaksanaannya melibatkan guru dan peserta didik. Dengan demikian, berpijak pada konsep manajemen dan pembelajaran, maka manajemen pembelajaran adalah kemampuan guru atau manajer dalam mendayagunakan sumber daya yang ada, melalui kegiatan menciptakan dan mengembangkan kerjasama sehingga di antara mereka tercipta pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan dikelola secara efektif dan efisien. Selanjutnya, pembahasan yang pertama. Gambaran umum sekolah. SD Negeri Lita Sembada adalah salah satu satuan pendidikan dengan jenjang SD atau sekolah dasar di Cililin, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Dalam menjalankan kegiatannya, SD Negeri Lita Sembada berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pembelajaran di SD Negeri Lita Sembada dilakukan pada pagi hari. Dalam seminggu, pembelajaran dilakukan selama 6 hari, yaitu Senin sampai Sabtu. Jumlah siswanya pada tahun ajaran 2021-2022 semester genap yaitu 205 siswa, dengan siswa laki-laki yang berjumlah 101 dan siswa perempuan yang berjumlah 104 siswa. SD Negeri Lita Sembada beralamat di Jalan Raya Sukatani nomor 3, Cililin, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, dengan kode pos 40562. Pembahasan selanjutnya. PJJ dan PTM adalah istilah yang merujuk pada pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di masa pandemi COVID-19. Namun, apa itu PTM dan PJJ? PTM adalah singkatan dari pembelajaran tatap muka, sehingga PTM artinya kegiatan belajar dan mengajar dilakukan secara langsung di sekolah secara tatap muka dengan memperhatikan aturan protokol kesehatan. Sementara PJJ adalah singkatan dari pembelajaran jarak jauh, sehingga PJJ artinya kegiatan belajar mengajar dilakukan dari rumah masing-masing secara daring atau dalam jaringan. Pemerintah berupaya memulihkan kembali pembelajaran dengan membuka sekolah secara tatap muka di semester genap tahun ajaran 2022 dengan menggelar PTM 100%. Selanjutnya, pengaturan PTM di SDN Lita Sembada. Pengaturan PTM di SDN Lita Sembada mengalami beberapa perubahan, dilihat dari situasi zona area dan dilihat dari surat edaran dari Dinas Pendidikan. Sebelumnya, sekolah 100% daring atau dalam jaringan atau online hampir 2 tahun. Kemudian, ada perubahan untuk semester genap tahun ajaran 2021-2022. Terdapat surat edaran baru, di mana dalam surat tersebut memberikan 2 opsi. Opsi yang pertama yaitu mengizinkan PTM 100% dengan syarat mematuhi protokol kesehatan seperti mencuci tangan atau memakai hand sanitizer, menggunakan masker, menjaga jarak, dan mengecek suhu tubuh. Sekolah harus menyediakan peralatan protokol kesehatan tersebut.
Sedangkan opsi yang kedua, yaitu PTM 50% yang dilaksanakan dengan dua cara, yaitu pembelajaran jarak jauh atau daring 50% dan pembelajaran tatap muka atau luring 50%. SD Alita Sempada mengambil opsi yang kedua, yaitu PTM 50% dengan pembagiannya sebagai berikut. Kelas 1 sampai 5 dibagi dua, yaitu kelompok A dan kelompok B. Pengelompokannya berdasarkan jenis kelamin, supaya mudah mengarahkannya. Ada juga yang pengelompokannya berdasarkan inteligensi kemampuan siswa. Yang kedua, kelas 6 dikelompokkan berdasarkan kemampuan siswa untuk lebih memudahkan dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, penjadwalan belajar siswa di SD Alita Sempada. Penjadwalan belajar siswa SD Alita Sempada dilaksanakan dari hari Senin sampai Sabtu. Jika kelompok A luring, maka kelompok B daring. Begitupun sebaliknya. Dilaksanakan secara terus-menerus, bergantian antara luring dan daring. Pembelajaran tatap muka atau luring dilaksanakan dari jam 8 sampai 10 pagi. Setelah kegiatan pembelajaran selesai, siswa diarahkan untuk mencuci tangan pakai sabun dan langsung pulang ke rumah. Selanjutnya, penjadwalan mengajar guru di SD Alita Sempada. Semua guru wajib hadir di sekolah selama kegiatan belajar mengajar berlangsung, yaitu Senin sampai Sabtu, baik guru kelas maupun guru bidang studi. Meskipun ada siswa yang belajar secara daring atau online, daftar hadir guru harus selalu terisi. Selanjutnya, pengaturan pembelajaran di SDN Lita Sempada. Guru membuat dua persiapan kegiatan pembelajaran, yaitu persiapan pembelajaran luring dan daring. Pelaksanaannya membutuhkan persiapan yang lebih dari biasanya. Pembelajaran luring dilakukan secara tatap muka langsung di sekolah, sedangkan pembelajaran daring dilakukan secara online melalui beberapa platform. Guru mengajar di kelas sambil memantau siswa yang belajar secara daring. Selanjutnya, evaluasi yang dilakukan SDN Lita Sempada. Evaluasi dilakukan setiap hari. Guru menilai atau mengevaluasi hasil kerja siswa, baik siswa yang belajar secara luring maupun daring. Evaluasi dilakukan setelah pembelajaran selesai. Evaluasi tidak hanya dilakukan oleh guru kepada siswa, guru juga mengevaluasi dirinya sendiri dan mengevaluasi keefektifan kegiatan belajar mengajar. Dan yang terakhir, permasalahan dan upaya mengatasinya. Permasalahan yang dialami siswa SD Alita Sempada diantaranya terkendala kuota internet bagi siswa yang belajar secara daring. Misalnya, terlambat mengumpulkan tugas karena siswa tidak mempunyai banyak kuota internet. Dalam hal ini, guru tidak menyuruh siswa untuk mengumpulkan tugasnya tepat waktu. Namun tidak berarti hal ini dapat disepelekan oleh siswa untuk tidak mengerjakan tugas. Guru menjelaskan dan menasihati siswa agar tetap mengumpulkan tugasnya. Upaya untuk mengatasi permasalahan ini, guru memberikan keringanan dalam pengumpulan tugas siswa, seperti memberikan tenggat waktu pengumpulan lebih lama. Selain itu, guru juga mempersilakan kepada siswanya untuk mengumpulkan tugas ke sekolah langsung. Kemudian, permasalahan lainnya, yaitu materi pembelajaran tidak disampaikan seluruhnya karena keterbatasan waktu. Pelaksanaan PTM pasca pandemi membatasi waktu belajar di kelas. Guru juga lebih mengutamakan kesehatan warga sekolah dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam hal ini, siswa dituntut untuk lebih bisa belajar secara mandiri, serta peran orang tua yang sangat mempengaruhi proses belajar siswa atau anak, sehingga orang tua dituntut untuk lebih mengawasi anaknya. Selain itu, guru juga mempersilakan kepada siswa maupun orang tua siswa untuk bertanya baik secara langsung maupun secara online terkait proses pembelajaran. Kesimpulannya, PJJ atau pembelajaran jarak jauh dan PTM atau pembelajaran tatap muka adalah istilah yang merujuk pada pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di masa pandemi COVID-19 ini. PTM artinya kegiatan belajar dan mengajar dilakukan secara langsung di sekolah secara tatap muka dengan memperhatikan aturan protokol kesehatan. Sedangkan PJJ artinya
Kegiatan belajar mengajar dilakukan dari rumah masing-masing secara daring. SDN Kasembada menerapkan PTM 50%, yang artinya 50% belajar secara daring atau PJJ dan 50% belajar secara luring atau PTM. Pembelajaran dilaksanakan selama 6 hari, yaitu dari hari Senin sampai Sabtu, mulai pukul 8 sampai 10. Berikut adalah lampiran dari hasil studi lapangan. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.